Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan kembali ke singgasananya di sorga. Dan kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Dan saya berharap khotbah online ini dapat menjangkau saudara dan saudara mendapatkan berkat dari apa yang saya bagikan pada hari ini. Saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai dengan 11. Akan tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus telah datang kepadamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke bagian bumi yang paling ujung. Dan setelah ia mengatakan hal-hal ini, sementara mereka memandang, ia terangkat dan awan membawanya hilang dari pandangan mereka. Lalu ketika mereka masih menatap ke langit, sementara ia pergi, lihatlah, ada dua orang laki-laki berpakaian putih berdiri di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesus ini yang sudah terangkat dari antara kamu ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya pergi ke surga." Saudara, orang-orang Kristen Injili di Amerika Utara yang mereka rata-rata mengikuti gerakan akhir zaman atau end time movement, sibuk meneropong apakah sudah ada tanda-tanda Tuhan mau datang yang kedua kali. Mungkin mereka takut seperti orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat pada zaman Herodes yang tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah datang yang pertama kali. Setiap perkataan nubuatan, setiap kesaksian tentang penglihatan, mimpi-mimpi tentang the end time tadi atau akhir zaman pasti sangat diminati. Saya masih ingat banyak buku yang sudah saya baca tentang topik ini, dan bahkan adik ipar saya sendiri menceritakan tentang penglihatan yang ia dapat bahwa Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa jam surgawi itu sudah mendekati akhir. Nah, harapan kita tentu ingin melihat Tuhan Yesus menjemput kita saat kita masih ada di dunia ini, ya. Dan kita berharap kita bisa melihat Tuhan Yesus datang ke dunia ini yang kedua kalinya seperti janjinya pada murid-murid pada 2000 tahun yang lalu. Tapi pada kenyataannya apa? Kematian dari teman-teman yang saya kasihi, orang-orang yang saya muridkan, dan beberapa kenalan saya, itu lebih nyata daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya tidak skeptis tentang berita kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada teman yang sering saya ajak diskusi tentang waktu end time tadi atau akhir zaman tadi, ternyata malah sudah kabur duluan ke surga alias sudah meninggal. Nah, saya hari ini akan berbicara tentang topik yang berbeda, yang berkaitan dari Kisah pasal 1 tadi, yakni penyerahan tongkat estafet Tuhan kepada gerejanya. Kebanyakan orang berpikir sempit bahwa itu hanyalah program penginjilan dunia, itu adalah dunia misi jika kita berbicara tentang Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Kita mengabaikan atau lupa tentang Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan 20 tentang mengajarkan orang-orang supaya mereka menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Supaya mereka belajar bagaimana mereka berperilaku dan melakukan kehendak Tuhan. Ada salah satu cabang atletik yang unik ya, yakni lomba bergu, lomba lari bergu, di mana pelari yang satu akan dilanjutkan oleh rekannya pada putaran berikutnya. Pelari sebelumnya harus menyerahkan tongkat yang dia bawa pada waktu dia start ya kepada rekannya sebelum rekannya melanjutkan tugasnya berlari pada etapa berikutnya. Tongkat itulah yang disebut sebagai tongkat estafet, sebagai tanda pengesahan bahwa tugas telah didelegasikan kepada pelari penerusnya. Nah, kali ini saya mengajarkan pada Anda bahwa ada tongkat estafet rohani. Tongkat estafet rohani ini adalah pendelegasian tugas untuk memberitakan kabar baik, kabar penebusan Kristus sebagai jalan satu-satunya masuk ke dalam kemuliaan Tuhan di sorga. Saya katakan ini adalah jalan satu-satunya karena tidak ada jalan yang lainnya. Bahkan perbuatan baik yang bagaimanapun, yang sebanyak apapun, tidak akan sanggup menjamin seseorang itu pasti masuk ke surga. Tongkat estafet harus diteruskan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan orang yang telah diperbarui rohnya. Nah, apa yang harus kita teruskan, apa yang kita harus tongkat estafetkan, itu adalah kabar baik yang harus diterima, yang harus didengar oleh semua telinga. Karena ini adalah keinginan Bapa. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 saya bacakan,
Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Arti binasa di sini adalah hidup yang tersiksa selama-lamanya di neraka. Sedangkan hidup yang kekal ini mempunyai arti hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus di dalam kemuliaannya di sorga. Dan kerinduan ini juga Tuhan nyatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Janganlah hatimu menjadi gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, jika tidak demikian aku tentu sudah mengatakannya kepadamu, karena aku pergi untuk menyediakan sebuah tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan menyediakan sebuah tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu kepadaku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jelaslah bahwa Tuhan menghendaki setiap orang percaya dapat memenuhi syarat untuk bisa tinggal di sorga bersama dengan Tuhan. Namun pertanyaan klasiknya adalah apakah benar hanya dengan percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus sudah cukup memberikan jaminan keselamatan sampai pada kemuliaan di sorga? Jika melihat Yohanes 14 ayat 2 dan 3 menunjukkan betapa rindu Tuhan mengumpulkan kita di sekitar singgasananya beliau, ya, dan menurut Yohanes 1 ayat 12, Tuhan itu bahkan memberi kesempatan dengan menggunakan istilah kata exousia yang diterjemahkan LAI sebagai kuasa. Ya, Tuhan memberikan kuasa supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang sejati. Jadi di situ, tanpa kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus, orang akan sulit untuk menjadi anak-anak Allah sejati atau akan sulit untuk memiliki karakter ilahi. Ya, walaupun mereka sudah menjadi Kristen, walaupun mereka secara seremonial sudah dibaptis, ya. Nah, Alkitab mengajarkan satu perkara yang saya ambil dari Roma 8 ayat 1, saya ambil satu ayat saja ini. Firman Tuhan katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Terjemahan LAI dari beberapa version ya, dari Roma 8 ayat 1 itu biasanya hanya sampai kepada pernyataan tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Tuhan Yesus. Sepertinya ini cukup untuk meyakinkan kita kepada salah satu implementasi doktrin sola fide yang dilahirkan oleh Martin Luther pada zaman reformasi pada abad ke-15, yakni hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus maka akan selamat. Biasanya orang percaya sola fide akan memegang secara kasar ayat ini. Ya, saya ambil beberapa contoh ya, Roma 10 ayat 9 dan 10. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang menjadi percaya sehingga beroleh kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku sehingga beroleh keselamatan. Atau di dalam Yohanes pasal 3:16 tadi. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tentu saya tidak menentang kebenaran di dalam ayat-ayat tersebut. Saya sangat percaya pada Yohanes 14 ayat 6 dan tulisan Paulus di Roma dan tulisan-tulisan lainnya tentang iman keselamatan. Saya sangat percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya melihat kebenaran itu secara utuh, ya, dari seluruh Alkitab, bukan sepotong-sepotong. Saya tidak percaya bahwa kalau orang itu diselamatkan hanya ngomong, saya percaya kepada Yesus. Saya melihat seluruh tulisan para rasul itu berisikan ajakan untuk berjuang menyalibkan kedagingan dan menjaga kehidupan di dalam kesucian. Anda dapat membedahnya di dalam tulisan-tulisan Petrus dan terutama Yakobus, ya. Iman tanpa perbuatan itu mati, kosong. Jadi, saya lebih percaya imanmu itu akan mengerjakan keselamatanmu jika hidupmu itu sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus. Jika hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh. Tetapi ketika saya membuka terjemahan lain, ya, yakni terjemahan dari King James Version, saya bacakan di dalam bahasa Inggrisnya. Therefore now, no condemnation to them which are in Jesus Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Terjemahan bebas saya itu begini.
Karena itu sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Tuhan Yesus yang tidak berjalan menurut daging, melainkan berjalan menurut Roh Kudus. Apakah orang Kristen masih bisa berjalan menurut daging? Karena kita memiliki akal budi, kita ini bukan robot loh, dan kita diberi kehendak bebas untuk mengambil keputusan, maka jawabannya adalah bisa. Bisa orang itu hidup menurut daging. Maka di 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22, Petrus mengingatkan ada banyak orang walaupun sudah percaya kepada Yesus itu bisa kembali kepada muntahannya, bisa kembali kepada kubangannya seperti anjing dan babi. Itulah yang dinyatakan Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat 14 sampai 25. Dia merasakan betapa sulitnya untuk mengalahkan kedagingan itu. Dia menyadari benar. Saya cuplik 2 ayat saja dari ayat 23 dan 24. Tetapi aku melihat hukum lain dalam anggota-anggota tubuhku yang berjuang melawan hukum akal budiku dan menawanku ke dalam hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Ini tulisan dari seorang yang benar-benar merasa tertekan dengan kondisi kedagingan yang menguasai dia. Jangan katakan bahwa Paulus itu pezina, jangan katakan bahwa Paulus itu maling, pejudi. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang kedagingan, kita nggak usah bicara tentang dosa-dosa yang besar. Kita bicara tentang karakter yang buruk, karakter yang tidak memuliakan Tuhan. Itu sudah merupakan satu kedagingan. Nah, kesimpulan saya, dalam kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, saya tidak mau ikut heboh mengkhotbahkan tentang end time, rapture, atau parousia. Saya tidak mau heboh ikut-ikutan untuk menyampaikan tentang khotbah akhir zaman atau pengangkatan. Bagi saya, sudah cukup Anda mengetahuinya dari beberapa video klip yang pernah saya kirim atau artikel-artikel saya. Tetapi bukan untuk itu fokusnya. Apa artinya Anda mempunyai perhatian berlebihan tentang end time atau akhir zaman tadi, lalu Anda memberikan waktu berjam-jam untuk berdoa, berpuasa, berdevosi, menutup pintu, ya, untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saya punya teman, ya, dia kumpulkan keluarganya, dia kumpulkan anak-anaknya, bakar cuma surat-surat penting, ijazah, dan sebagainya, karena mereka mendapatkan satu pernyataan dalam tanda kutip roh, tapi roh yang asing begitu bahwa Tuhan Yesus akan datang besok. Jadi mereka habiskan waktu untuk berdevosi, menyembah sehari-harian di rumah, tapi ternyata sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya lebih menekankan kepada saudara, kualitas karakter Anda harus berubah. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama mengajarkan, barang yang najis jika menyentuh yang kudus, maka yang kudus berubah menjadi najis. Tapi tidak begitu dengan sebaliknya. Maksudnya kalau barang yang kudus menyentuh yang najis ini tidak jadi kudus. Apa artinya? Artinya adalah kehidupan batiniah yang kotor itu tidak dapat diterima surga. Kehidupan batiniah yang kotor itu akan mempengaruhi ibadah orang Kristen. Walaupun dia sudah menjadi rohaniawan, walaupun dia sudah menjadi aktivis gereja sekalipun, jika kehidupan batiniahnya kotor, maka seluruh hidupnya juga kotor. Maka jelas sekali Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, maka Anda harus sadar, beliau sekarang ini duduk di atas tahta pengadilan, bukan tergeletak di palungan dengan tak berdaya sebagai bayi seperti 2000 tahun yang lalu. Anda dapat melihat masa depan Anda. Anda akan ada di mana nanti? Anda akan tinggal di tempat apa nanti? Coba bayangin ini. Atau yang ini. Atau malah yang ini. Alkitab jelas mengatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga dan 6, jawab Yesus kepadanya, sebenar-benarnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali dalam konteks ini maksudnya adalah dilahirkan secara roh, secara rohani dari Allah. Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seseorang dapat dilahirkan kembali kalau ia sudah tua?
Dapatkah ia masuk lagi ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, saudara, yang dimaksudkan dengan dilahirkan dari daging adalah kehidupan yang masih terikat dengan naluri dosa dan yang tetap melakukan keinginan dosa yang diilhami oleh setan. Sedangkan yang dilahirkan dari roh adalah Roh Kudus menghidupkan rohani manusia yang mati sebelumnya, supaya ia hidup kembali dan dapat dituntun sesuai dengan firman Tuhan agar menjadi sempurna, menjadi seperti Kristus. Seseorang berkata, bergosip di belakang saya, dia berkata begini, Pak Adi hanya ngomong saja, bisa nggak dia melakukannya? Saudara, saya memang belum sempurna. Saya banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tetapi saya paling tidak sudah tahu rambu-rambu di perjalanan hidup saya. Saya tahu ada monster apa yang ada di dalam diri saya. Dan monster itu berpotensi merusak saya. Itu sebabnya saya tidak mau lengah, saya tidak mau santai. Dan saya berperang terus untuk mengalahkan monster-monster tersebut dengan terus menyangkali keinginan daging saya, keinginan mata saya, dan keangkuhan hidup saya. Saya telah memberi teladan pada Anda, terserah Anda mau mengikuti atau tidak. Kita masing-masing akan mati, itu jelas, dan akan menghadap tahta pengadilan Allah. Saya bacakan di Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27, seperti manusia yang ditentukan untuk mati satu kali saja dan sesudah itu menghadap penghakiman. Tuhan Yesus ingin dijebak iblis supaya jatuh untuk mencari sensasi. Beliau disuruh menjatuhkan diri dari bubungan supaya ada peragaan kuasa saat malaikat itu bisa menangkap dia. Tetapi Tuhan tidak mau menanggapi permintaan iblis. Kita diajari oleh Tuhan supaya kita nggak boleh menanggapi semua keinginan daging ini. Ini waktunya kita benar-benar merenungkan bahwa Tuhan Yesus sudah ada di sorga untuk menghakimi saudara dan saya. Saudara benar-benar merenungkan sampai di mana posisi kita, sampai di mana level kita. Apakah kita sudah 70%, 90% memenuhi harapan Bapa, atau kita masih 10%, masih 5%. Ini kesempatan buat saudara, mumpung saudara masih hidup untuk mengejar ketinggalan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.